Hey, 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 marilah semua dari segala penjuru. Ayo kita bersama-sama rame-rame ke Parakololo. Hey, 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 marilah semua dari yang muda sampai yang tua. Hati yang sedih menjadi senang kalau sudah di Parakololo. Semua bergembira, bercanda ria, apalagi berpasang-pasangan. Hati pun senang dan bahagia, selalu ingat Parakololo. Parakololo, oh Parakololo, di Parakololo, oh oh Parakololo. Puasa dulu itu mau puasa, puasa dulu itu mau puasa. Puasa toh lalu Ramadan, Ramadan, Ramadan. Suhuru dulu itu mau suhuru, suhuru dulu itu mau suhuru. Wongulo itu mau suhuru, mau suhuru, mau suhuru. Hulalo Ramadan maile dungga, hulalo mopopio hubatanga. Dulu itu debo mau puasa, mau taati parindaliolo ea. Mau suhuru, mau puasa, mau tabia, odea, odea, odea. Alhamdulillah, akhirnya betia warung lia Badinggo, lia dungga to puasa. Alhamdulillah Badinggo ya. Jadi toh hulalo puasa ade betia Badinggo itu harus mau ngamali, harus mau data pahala. Tapi wan mau puasa itu kan harus mau suhuru kan? Oh iya harus mau suhuru. Ibu tia mau tatalo tapo suhuru. Iya harus tidak dapat sahur. Ya tambah hemat Tidak dia. dapat sahur. Kalau tidak dapat basahur makan ulang. Makan ulang. Iya makan ulang. Kalau anak-anak Kan boleh tidak dapat toh? basahur. Anak-anak boleh. Anak-anak boleh kalau macam anak-anak macam TUPIK itu seboleh batahan. Seboleh batahan. Mau batahan setengah apa? Hah? Batahan mulu ti. Banyak. Maksudnya mau batahan lapar. apa? Batahan lapar, batahan tumbuh. Kalau dia suhurnya bagus, cepat tumbuh. Makanya Itu. Upik syukuri. Apa saja Apa yang yang kita ada? orang mau basahur akan itu harus disyukuri. Kalau kita mau mensyukuri nikmat, pasti TUPIK menjadi Tinggi. Bukan maksudnya sehat selalu. sehat selalu. Permisi. Pergi di mana dulu saya? Bapu, dia main di bapu. Di sini. Malu mau lu bapu, dia bapu. Mau masomai itu bapu toh lalu puasa di. Lati pula. Ah, boti mati letile-tile apa dong hemur sabarang lo tahu? Tidak. Mati letile wolo. Tile-tile me udah waro maksudnya. Tiap sehat-sehat? Oh. Alhamdulillah saya sehat. Oh, saya bihairil. Bihai. Bihairil alhamdulillah. Syukron. Dulu saya ada di Bapu. DP nama TUPIK bukan Teh Teh Sukron. Sukron. Namamu siapa nak? Upik. Oh, Upik Syukron. Upik Dodomi. Oh, Upik Dodom. Dodomi. Oh, Upik Dodomi. Iya. Oh, yang lahir Dodomi. Iya. Oh, bagus. Itu bapu tahu satu rumah sakit orang. Tidak satu rumah sakit, saya duluan yang lahir kamu. Oh. Maksudnya Upik Dodomi. Upik itu baru DP julukannya Dodomi. Oh, begitu. Iya. Dari mana kabar Abah? Hah? Dari mana kabar? Maksudnya dari mana kabar Teo Upik Bapu, teh koreli? kalau batanya itu pas saya, bukan pati apa. Saya suka batanya Pati apa? Pergi di lapangan pasar tuh. Upik. tidak bisa. Ti Apu itu suka batanya Pate Upik. Baru. Tapi karena ada Ti Abadinggo di sebelah, jadi Ti Apu harus Pati Abadinggo dulu. via Bu. transfer. Begitu. Via transfer kamu kira ini mau pemain bola? Nah, maksudnya dia sekarang kan Ode.
Berarti ami tolo tapi hulo Berarti ti opik ti hulo atau ti hulo ti pertanyaannya. Dandayang apa? Dandayang. Oh ada duduk ini, ada duduk Ada standing. Oh ada Standing. Bagus juga kamu yang punya permainan ini. Saya kan mantan guru luar. Oh guru luar? Iya. Luar di mana? Hah? Luar di mana? Luar dalam. Luar dalam. Begitu ya. Maksudnya dia ada ke luar negeri, baru ke dalam negeri. Tapi lama di dalam negeri. Oh, lama di dalam negeri. Apa? Pantasan. By the way, anyway track. Tunggu dulu. Kenapa? Ada apa dengan by the way? Tidak, saya mau bayin itu. Kenapa ada tahu, Bos? Tidak. Di track itu saya. Kenapa, Cak? Hah? Kenapa? Saya lama di situ. Oh, lama Oh lama di trek. Iya. Jadi apanya? Honor. Oh jadi honor, jadi Iya. Kenneth Lo auto track honor. Di pasir. DP pasir. Tidak ada yang di auto track itu DP pasir. Di mana-mana di auto track itu ada tebu. Pas saya jaga muat pasir. Oh, beda pas saya, beda. Pantas terlambat pertumbuhan karena ilatang bulan hungayo. Dia ini cuma belum minum susu saja, begitu. Apa? Ini bulan Puasa. tidak cerita susu. tidak boleh Cermin. mencela. Mencela. Iya. Oh. Mencela tidak boleh. Menghina yang mungkin tunggu Ustadz kalau begitu. Tidak bisa. Apa itu Tidak ada? boleh, tidak boleh. Ada saya mau bilang apa? Nanti apa ada jual ayam bubur? Oh jual dong. Ini tak tulis. Ayam Jual. bubur ayam, bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam. Baca baik-baik. Bubur ayam. Ini yang begini, ini yang tidak tahu sekolah di mana ini. Saya ini dari kiri ke kanan. Saya dari kiri ke kanan ayam bubur. Pantas banyak belajar huruf Arab. Oh, jadi- Arab dia berarti Iya. Jadi bapak ini lama di kampung Arab. Di mana-mana Arab itu kanan ke kiri. Ini jadi- saya ada baca ini karena saya di kiri. Jadi ayam bubur. Kalau kamu yang di sana yang baca, bubur ayam. Jadi tergantung di mana orangnya. Iya. Oh, buburnya juga. Tergantung posisi orangnya. Tergantung disposisi. Mana disposisi? Disposisi itu kan Boy, yang dia mau tantang, masa misalnya Pak Barno di disposisi ini ke sana. Tidak, saya gitu. bukan itu. Disposisi itu saya kagum dengan Tiaba. Oh, kagum. Iya, Tiaba tidak tahu kan? Terobsesi, sudah titik. Jadi saya jual bubur ayam. Ada. Ada. Saya pesan satu. Malah patah bos satu. Tiap Bandinggo ini menyiapkan semua kebutuhan untuk bulan Ramadan. Makanya itu kan baru buka puasa. Oh, baru buka puasa tadi? Iya, baru buka. Oh, pikir ada puasa tadi? Pos 3 hari. Loh, Karena masih anak-anak tuh belajar dulu. wanu bulan, ada bulan sabit, ada bulan setengah. Pas Matahari saya ada bulan setengah. Sabit setengah. Di mana-mana anak-anak itu ada yang bisa puasa 1 hari. Tidak ada setengah hari. Ih, saya bos setengah hari. Anak-anak. Dia karena Anak-anak. merasa Oh, anak-anak. ini masih- Ini kebiasaan dari anak-anak. Oh, masih tahap pembelajaran, belajar. Oh. Masih permulaan. Ya. Tidak, kalau permulaan itu dia balap. Itu formula. Formula. Itu. Oh, jadi ini masih anak-anak? Iya. Oh, bahasa hordeng apa so tumbuh jenggot? Kalau lalu cuma super mie, Baru kalau sekarang ada bahasa hordeng apa? air putih. Oh, air putih. Oh, ini. Pantasan bos setengah hari. Pantasan hati Tidak sampai olong-olong. kenyang. Hah? Mie itu Olong-olong, berapa ya? bungkus? Bos saset. Bos saset? Iya. Di mana-mana mie saset. Dia boleh dimaafin itu mau cuma merek politik. Kalau saya tadi subuh, saya ada berpuasa. Ada bahasa hordeng apa? Nah Bapu? itu basahur ayam. Di mana? DP ayam tinggal di mana? Di kampung. Kampung. Ini di Pagoyaman. Kampung. Bos. Jadi Tibapu ini setiap sahur itu mau basahur dengan ayam. Iya, Wih, harus itu wajib. Ih, Bapu. Tidak harus ini mau basahur dengan ayam. Siapa sih lo? Sok ngatur-ngatur gue. Bukan. Tapi pernah saya dengar. Pernah saya dengar. Kenapa? Orang bilang tidak harus itu memakan, harus mau basahur dengan ayam. Biar cuma ikan apa saja dia yang penting. Orang syukuri. Ya, Tinggal sosok tahu. biar cuma ikan apa saja. Oh, tadi ikan ada ikan laut, Ikan laut. ikan danau, Ikan danau. baru ayam juga bisa jadi ikan. Iya, ikan ayam. ayam bukan ayam. ikan. Kalau ikan, Ayam, ayam. ikan. Nah, pertanyaan. Ayam. Ya ampun, baku sutain dulu kamu dua baru siapa yang baca cerita. Tinggal ayam. 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 Jangan kasih gabung ikan dengan ayam. Ya. Boleh?
Sedangkan kemarin ada babili ikan, baru dia kasih kamari ayam. Saya mau babili rencana ikan laut, baru dia kasih kari ayam. Baru saya bilang, pas. Mbak kupas dengan sahur. Karena wajib itu saya sahur itu malam pertama itu harus ayam. Bapu, tidak harus ayam membahas sahur akang. Dia malu bahwa ayam itu harus wanti bapu misalnya tidak ajak doi, kalau dia tamu ayam. Kan saya punya ayam. Tidak mbak puasa kan? Mau puasa? Kan tidak masalah. Tidak ada ayam tiba Bapak puasa kan wajib ada ayam. Siapa bilang saya tidak ada ayam? Kamu satu rumah dengan saya? Iya. Banyak ayam tiba ya, banyak ayam Banyak. tetangga. Banyak. Tidak misalnya kan Tetangga. kan tiap Bajingan tetangga. Iya. Saya punya ayam sendiri. Ultima ayam tua malolahi mai. Tidak boleh begitu. Begitu dia. Jadi saya itu wajib harus ada ayam. Kan belum ada ustaz. Iya kan? Begitu ya. Jadi lebih jelasnya itu kalau ada ustadz yang bisa menjelaskan ini dari Bulan puasa. bukan ini yang mau sahur akan Yang harus sahur akan ayam harus atau ayam. harus apa itu semua nanti akan ada yang ahlinya yang akan menjelaskan. Kalau dia mau sahur lo ikan putih boleh? Mau ahli? Kalau kamu mau suka ikan putih, saya kan kewajiban ayam. Tapi kan tidak wajib harus ayam bapu. Saya nggak fardu ain ayam. Kenapa? Olah dia ikan putih boleh, perdoain boleh ikan putih. Ikan saya cet dengan putih. Boleh jadi ikan putih. Wah itu mau rasa racun tiba hati apa? Sedangkan ulati abo sagela, iluwali pilos ulati. Apalagi Berarti- sagela dan pisang goreng. Wah itu budak-budak busagela. Instan itu. Tidak boleh kamu sahur dengan pisang goreng. Kalau itu yang ada. Berarti makan saja itu saya ayam. Bapu, Kalau ada ayam olok. bapu, hamba bapu teh misal ikan putih. Tidak, Kalau sagela, tidak, mau ngakap ente beja sagela itu. bukan. Buatan teh beja bisa dengan. Boleh mbak bilang. Bulan puasa. Kan belum ada ustaz. Jadi begini Kang Putih. Jangan begitu, Apa Oci. dulu? Apple itu tidak boleh mbak bilang, tidak boleh Mencermin. Tidak Itu. boleh. Jadi maksudnya begini, kan masing-masing punya Tiap-tiap makanan sendiri-sendiri kan? Masing-masing punya tiap-tiap. Ya, masing-masing tiap barisan punya tiap. Ya ini. Pokoknya bapu tidak wajib harus ayam, ikan putih boleh, sagela boleh, ikan daging boleh. Mbak tanya Pak Ustadz kalau ada dia di sini. Kan tipe ustaz kan tetangga tiap buat titi hede. Kalau ada saya tanya, wajib itu. Tidak wajib Pak Bapu. Tidak wajib. Dek. Wanu harus ayam buat dia mau suhur kan berarti yang tidak ada ayam tidak boleh mbak puasa. Kata orang apa? Di mana-mana itu harus ayam di puasa pertama. Ini kata orang ini yang bisa merusak. Ini kata orang ini yang akan melebar terus dan memanjang. Diopa orang? Itu kata orang. Diopa orang? Orang? Kata orang Boleh ayam. mau bacumu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bulan Ramadan. Kata orang itu kan kalau kamu tidak mau bacumu kamu orang ya terserah kalian. Tiba pun bilang orang kenapa buat orang tiga baru dia tidak. Harusnya kamu orang harus tidak. Orang itu kata orang. Tapi lo ngelatih upik Jawa itu dengan itu orang. Kan orang kamu. Orang setengah. Tiba pun tidak boleh mendiskriminasi. Ini bulan Ramadan. Dan harus keseluruhan. Semua orang. Wano di saja. Mendingan daripada itu bebuto lah baku bantai ini menusar ikan putih ayam dan lain sebagainya. Mendingan mau tunggu pati ustaz sebentar. Mana? Pak ustaz kan masih nggak mau singgah media kalau ada masjid. Tunggu Pak Ustadz saja. Kalau di Pak ustaz mau tunggu, tiap Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Para kololo. Para kololo. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada,
karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Botia umo suhuru. Enggak batangan hati dia. Watia timi-timi lu suhuru itu kumeheto pon. Karena to wonu watia hemo ngatarulah tia betibo sagela we posuru latia. Jo. Hemo ela tawe wati di atande we posuru walo ponula. Hemo eta. Pan olatia mo heta pun latia oparoro beti mihimali oparoro mo berentim bisalat dem lasuhur palam pulit. Itu yang saya bilang. Tunggu dulu lagi buka jendela. Ada baca cerita Tia Om. Tutup pulang. Tidak dapat dengar. Jadi begitu apa? Jadi saya tidak tahan ini. Tidak tahan saya. Kayaknya ada makhluk-makhluk halus di sini. Tidak, kalau bulan puasa itu semua dia kurung. Semua dia kurung, kalau dia terlepas. Tidak boleh mencela bulan Ramadan. Tidak boleh. Ya. Aduh gamel Ustaz politik Ustaz mana letih? Aduh gamel Pak Ustaz sementara mencela kan. Polme ingin Pak Ustaz politik. Dia itu yang bikinan itu masalahnya. Uli Pak Ustaz tuh tie. Angkat pulang. Ini kan Iya, Pak. dia perasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Apa? Iya, tafadhal. Iya Pak Ustaz. Sebentar kita mau sholat Isya dan Tarawih di sebelah ya. Iya, makanya Latia kan mempersiapkan buat ya warung Latia kan paling untuk tarawih kan orang poli rame kan. Ini kurma. Oh ini kurma Pak. Ini dijual juga bubur ayam. Oh ada bubur ayam saya jual Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini kurma. Ini dulu kan ada kurma. Ini itu. kakur bajual dengan timah maksudnya. Oh, saya kira pinjaman. Jadi begini. Bapak yang nomor 1 ya. Iya. Ini Pak Ustaz, engon timah bubutola tinggal liyo. Iya. Ini wali mau mos sahur itu harus dengan ayam. Wajib. Wajib itu. Wajib lautan. Saya bilang Ustaz, di Papu bilang. Semua yang akan menjelaskan itu, apapun yang menjadi pilihan Anda, walau watahilamu a'lamu tu'hemu suhuru wa walau Pak Ustadz buka kaca dulu, soalnya dia cerita hati. Tidak ada di dalam otot Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, begini, saya ini bersahur dengan ayam, dia tidak bersahur. Baru dia ada bersahur dengan kang putih, di Abah ada bersahur dengan Sagela. Jadi saya pikir itu kan terserah saya, tapi menurut saya itu wajib. Itu Pak Ustadz. Kucing ini yang bacari ini saya anu itu. Nah, yang ini makan kucing saya ayam. kucing memang yang ada di sini. Itu dikasih makan sisa-sisa makanan di sini. Begitu Pak Ustadz. Bisa mau kasih makan juga lo sahur boleh. Jadi tuh Ustadz dia bilang wajib Ustadz, itu bagaimana ini Jadi ini soal sahur ya. Iya, makan sahur. Menjelaskan di sini Ustaz. Menjelaskan di sini. Di mana? Ini dia mengawal, dia membelakangi dia mengawal. Jadi soal sahur, apakah wajib makan ini makan itu? Ya tidak ada yang wajib. Makan sahur itu pun dihukumi sebagai sunnah. Jadi kalau sahurnya saja sunnah, maka makan apa saja tentu tidak menjadi wajib, begitu ya. Itu dia bilang wajib Pak Ustadz. Jenis-jenis makanan. Jadi yang penting kita sahur. Jadi sahur ini sunnah Pak Ustadz? Sunnah. Dulu saya di sunnah tidak sahur? Bukan, itu sunat. Oh jadi pagi Pak Ustadz lanjut. Ya. Jadi Abah yang namanya sahur ini pertama Nabi mengatakan tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah, karena dalam sahur itu ada berkah. Jadi begitu banyak fadilah bersahur. Apakah yang makan ayam, yang makan sagela, yang makan ikan dan macam-macam tadi, itu semuanya berkah. Apa saja makanan boleh dimakan sepanjang niatnya untuk bisa menambah tenaga dan kekuatan selama menjalani ibadah puasa sepanjang hari. Apa saja Ustadz? Apa saja, termasuk sepanjang halal tentunya. Abah. Kalau saya makan tanpa Ustadz bagaimana? Lain itu Pak RT. Permisi Pak Ustadz, saya mau geser dulu. Ya, silakan. Tidak. Nah, apa saja fadilah atau keberkahan kita dalam melaksanakan sahur? Pertama, kita mentaati Nabi SAW. Karena Nabi itu setiap kali
menjalani ibadah puasa selalu mengawalinya dengan sahur. Jadi siapa yang bersahur berarti dia telah mentaati Nabi. Begitu ya. Berarti tidak semestinya dengan ayam Pak Ustadz ya? Tidak semestinya, makan apa saja boleh sepanjang halal. Itu apa saya bilang tidak mesti ayam. Tadi saya dengar Opa Coki bilang Tapi dia suruh. wajib makan ayam. Dengar baik-baik. Tidak wajib, tidak harus Tidak ayam. mesti beli ayam. Kalau yang wajib makan ayam itu Ustadz pebiawao. Jangan mencela. Bulan Ramadan. Yang dia ada celah itu biawa. Oh. Lalu selanjutnya di ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang telah mentaati Nabi, maka dia telah mentaati Allah. Nah, di ayat yang satu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh kemenangan yang besar. Artinya orang-orang yang bersahur, insya Allah dia berpotensi memperoleh kemenangan besar nanti di penghujung Ramadan. Berarti saya punya ucapan wajib itu ikan ayam. Nah. Yang penting makan sahur. Ada Betul. tarik dengan apa? Tarik dengan apa? Ada tarik jangan roda. Roda ada di masker. Lalu Abah selanjutnya sahur ini menjadi pembeda. Di situ Ustaz. Pembeda. Jadi dia itu identitas sebagai seorang muslim. Dulu puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Puasa ini juga diwajibkan dulu kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Siapa orang-orang sebelum kita? Di antaranya para ahli kitab. Ahli kitab dulu juga diwajibkan berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah aklatus sahar, makan sahur. Dulu orang berpuasa tidak bangun sahur. Ya, untuk membedakan kita dengan para ahli kitab dulu untuk menjalani ibadah puasa, maka kita disunnahkan untuk bangun dan makan sahur. Tidak cukup sampai di situ apa? Jadi siapapun yang makan apa saja, semuanya memperoleh salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu penghormatan. Salawat itu pemuliaan dari Allah. Nabi mengatakan, "As-suhuru akluhu barakah." Artinya fala tad'uhu. Ya, jadi makan sahur itu berkah, maka jangan pernah ditinggalkan walau hanya sekali saja bersahur, jangan ditinggalkan itu yang namanya sahur. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan para malaikatnya bersalawat menyampaikan pemuliaan penghormatan kepada orang-orang yang bersahur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemuliaan penghormatan dari Allah sepanjang Ramadan, bangunlah sahur walau hanya minum segelas air atau seteguk air. Bangun dan kemudian bersahur walau hanya dengan seteguk air saja. Kalau yang misalnya Pak Ustadz, dia tunggu sahur, baru sambil ada bermain kartu. catur misalnya. Catur. Menongkrong misalnya. Ya memang lebih afdol kita istirahat, begitu ya. Kita istirahat lalu kita bangun biar kita punya tenaga untuk menjalani ibadah puasa. Kalau kita tidak tidur sepanjang malam, kita tunggu waktu sahur, maka esoknya dipastikan kita lemah, ya gitu ya. Kesehatan juga maksudnya Jadi Pak untuk Ustadz. kesehatan. Mau untuk lupuh, kesehatan. Pak Ustadz, Jadi ya? mau lupuh. Jadi kita tidur, tapi memang kita tidak wajib tidur untuk kemudian bisa bersahur. Seolah-olah nanti orang tidur baru bisa sahur. Yang tidak tidur tidak sah sahurnya. Tidak begitu, tidak Justru itu yang begitu. dipertanyakan Pak Ustadz. Saya yang bertanya itu. Di saat menunggu sahur, tapi masih sementara main domino, Pak Ustadz, misalnya toh, kemudian ditemani oleh kopi, biar untuk menahan tidur. Kira-kira hukumnya apa itu? Sekaligus juga saya mau jelaskan, itu pertanyaan bagus dari Opa Roro. Pak Ustadz. Dia ada kopi pasar itu Ustadz. Iya. Kamu tanya pada Tumben Saya yang tulis itu lagi. Tumben nanti ini baru bagus Pak Memang Ustadz. bagi itu dorang, Pak Tumben-tumben. Ustadz. Memang bagi itu dorang. Pertanyaannya bagus Pak Ustadz, Ya. orangnya juga Bagus, bagus. Bulan puasa. Yes. Tapi skip saja Ustadz, tidak usah jawab. Jadi ini bagus. Nah, Ramadan itu kan yang berkah bukan cuma harinya, bukan cuma bulannya maksudnya, bukan cuma syahrunnya saja yang berkah, tapi pekan-pekannya, hari-harinya, jam-jamnya, menit-menitnya, bahkan detik-detiknya itu penuh dengan keberkahan. Bayangkan kalau sepanjang bulan berkah lalu kita isi hanya dengan main domino misalnya. Jadi dari 24 jam itu sepanjang hari itu berkah. Sepanjang 29-30 hari. Maka berusaha untuk kita menghindari hal-hal yang sifatnya sia-sia, main domino dan seterusnya. Kalau boleh dihindarkan,
selama bulan Ramadan ini. Pak Ustadz, tapi yang jual domino teh Obi Pak Ustadz. Tidak jual domino dia. Dodomi, Yang ini Dodomi. 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 Oh, Dodomi. Oh, Apalagi Cerita Ustaz, domino. apalagi ada yang bermain domino pakai uang pendaftaran. Jauh uang pendaftaran itu. Bulan Ramadan tidak ada. Pak Ustadz, oh dia. Tidak boleh. Di Pak Ustadz jelaskan tadi panjang lebar. Ini mau bangun sahur atau bangun tidur baru makan sahur Pak Ustadz? Bangun sahur bagaimana? Bangun sahur atau bangun tidur makan sahur atau Pak Ustadz? Yang jelas, tidur itu dianjurkan agar kita insya Allah besok menjalani puasa kuat. Ditambah dengan makan sahur, insya Allah lebih kuat. Tapi kalau orang sepanjang malam tidak tidur, lalu sahurnya juga seadanya, maka dipastikan dia akan tidak kuat menjalani ibadah puasa. Mana itu Pak Ustadz, saya mau ambil bubur dulu Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada bubur ayam sama saya. Sudah lapar juga ini. Hah? Ya, satu, bubur ayam. Oke. Sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Pak Ustadz, Yo. karena Pak Ustadz datang di warung para kololo, Pak Ustadz saya kasih kaos ini. Ini udah lo Papa Kreatif. Ya kan Pak Ustadz baru pulang kampung. Baik. Ada yang baru. Pengusaha. Baru di Pak Ustadz yang... Apalagi bulan Ramadan kan. Iya. Tapi bukan cuma saya kan yang dapat, semua dapat. Pasti. Pasti tidak dapat. Wow. Maksudnya pasti tidak dapat hari ini. Tenang, Tiap Bapak, hari gue mau tenang, kasih Bapak. Pak Ustadz dulu dengan peti pemain musik. Oh kan. Ukurannya sudah sesuai apa ini? oke. Ya. Ukurannya L saya. Pokoknya ukuran Pak Ustadz sesuai dengan ukuran Pak Pucoki. Iya. Maksudnya oleh Pak Pucoki lain Pak Ustadz. Orang dapat apa? Makasih banyak Abah. Ya, ini Orang ulo. dapat Orang dapat ini? Ini ulo musik. Asik, Ya, alhamdulillah. Karena main bagus di para kololo. Asik. Ada baju baru. Oke. Abah, pastor pas saya. Hah? Orang pastor pas saya. Nah itu. Bukan tidak boleh RT pungut-pungut uang. Abah, Uruan. Ah itu tidak boleh. Tidak boleh. saya selaku keamanan tidak dapat. Nanti berikutnya. Tenang saja, begini Abah toh. Jadi lama mau ini dapat 1 semua jam. ini. Mau dapat semua toh. Mau dapat semua? Iya, yang ini pasti ti Abah mau kasih. Tenun olah pasti ti Abah mau kasih. Ti Abah mau kasih biar. Ah. Mau kasih biar. Maksudnya mau kasih tapi kasih setengah. Sebetulnya tiba aku punya Apa? cerita buka jendela. Kenapa? Bikin kepala. Bulan Ramadan. Pesanan Ustadz bubur ayam. Oh iya. Mana bubur ayam? Ada Pak Ustadz. Warung para kololo Pak Ustadz di bulan Ramadan menyediakan semua menu. Mau nunggu makanan, mau nunggu minuman. Menunggu itu kemana makanan? Ya kan setelah dia pesan kan diatur dulu toh. Ini di Pak Ustadz. Jadi ini untuk menu buka, menu sahurnya ada. Menu buka ada Ustadz, ada kurma. Alhamdulillah. Bisa jadi menu sahur di Pak Ustadz juga. Lanjut. Tapi sebelum Amin. Ustaz mau begini, ini saya mau bertanya, kalau Ustadz ini masalah bangun sahur itu. Ada Ustadz saya teman itu, tidak tinggi dia. Pendek? Hah? Pendek. Dia Ustadz tidak tinggi. Ramadan Ustadz. Maksudnya tidak tinggi. Iya, tidak tinggi kan pendek. Maksudnya Pak RT ini Pak Ustadz mencela tidak boleh. Tidak tinggi maksudnya bagaimana? Tidak tinggi dia, memang begitu dia Ustadz. Pak RT, Ya. minimalis. Oh minimalis. Dia ini Ustadz, pas bangun sahur itu hari pertama, habis itu kan so tidur ulang. Tapi Baru. bangun lagi, so pas sahur boleh.
Hari kedua. Itu bagaimana itu Ustaz dari posisi yang begitu itu Ustaz? Jadi ya kalau tidur di malam hari tidak ada masalah lah ya. Yang kita berusaha menghindari ini tidur di siang hari secara berlebihan. Oh. Bukannya tidur itu adalah ibadah Pak Ustadz? Iya. Ya. Memang disebutkan tidur seorang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Tetapi ya niatnya harus jelas. Ini tidur dalam rangka bermalas-malasan atau dalam rangka mempersiapkan tenaga agar menyimpan tenaga agar bisa kemudian menjalani ibadah. Oh, tidur itu ibadah dia Pak Ustadz. boleh menjadi. Apalagi bau mulut orang puasa kan harum. Harum. Tok itu Pak Ustadz hati atau tilat ya. Habis lo telapa tolo timi nonton timi Pak Ustadz. Titiri ami hati ya. Jatiarian Pak Ustadz. Iya. Patah, ada puasa ini. Karena baunya mulut orang puasa kan harum. Boleh itu popot matanya apa Pak Ustadz. Ada bau buang angin kau ini. Dibilang tidak. Itu bau sekali. Ada bau itu. Tapi ada yang menarik yang saya mau sampaikan Abah dan teman-teman semua, Opa Coki, Opa Roro, Upik, Rian dan Abah Dinggo, Frankie juga. Siap. Bahwa waktu makan sahur itu waktu yang paling afdol. Untuk apa? Untuk berdoa, meminta dan beristighfar. Disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala itu seolah turun ke langit dunia pada sisa sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu sahur, waktu-waktu kita bangun untuk makan sahur. Allah Subhanahu wa taala turun saat itu di langit dunia. Langit dunia ini langit yang dekat dengan kehidupan kita warga di bumi begitu. Kan langit itu ada 7 petala langit. Nah, langit dunia itu langit nomor 1 yang dekat dengan kehidupan kita. Allah turun di situ dan melihat hamba-hambanya. Lalu Nabi mengatakan, saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat jika ada hamba-hambanya yang berdoa di malam itu, apapun doanya dikabulkan. Siapapun hambanya yang meminta saat itu, permintaannya akan diberi. Dan yang terakhir, siapapun hambanya yang beristighfar saat itu minta ampun akan dosa-dosanya, saat itu juga dosanya diampuni. Masya Allah. Jadi orang yang bangun sahur, dia mendapatkan fadilah itu. Nah, yang tidak mau sahur alasan sudah makan di waktu buka, dan dia malas bangun sahur, dia tidak mendapatkan fadilah itu. Tapi puasanya sah Ustadz? Iya, puasanya tetap sah tapi berkahnya yang kurang. Begitu. Anda ini semua Pak Ustadz, ini Upik tahu dari awal, dari dulu Upik tahu ini semua cerita yang Pak Ustadz ada sampaikan. Maka pasti Upik sudah berdoa dari dulu, ya Allah tinggikan badan tuku ini. Pasti akan bulan Ramadan. Ini Teng Upik ini dia pernah bercerita Tanggi. Dia bilang dia berpuasa setengah hari karena masih anak-anak. Bagaimana menurut Pak Ustadz itu? Pertanyaannya umurnya berapa? Umurnya Upik berapa? Kalau di KTP 19 plus Pak Ustadz. 19 plus? Iya. Kalau di luar KTP? Ya. Di luar KTP? Kalau di luar KTP dapat 517. 19 plus ini maksudnya lolo ti. Muka 20. Muka 20 begitu. Muka OTW. On the way 20. Pak Ustadz, baru waktu makan sahur itu jam-jamnya. Misalnya kan mulut sama sepertiga malam terakhir itu Abah, kalau kita mau hitung dengan waktu jam sekarang, itu kira-kira ada di angka jam 3 malam, jam 4 malam. Pak Ustadz kan mulut sama, somo imsak. Kan begitu toh, patah ulun bertanya dulu sih bagaimana Ustadz? Bari ke satu batang. Ya imsak itu nanti lain lah pembahasannya, sebab imsak itu sendiri pengertian dari saum atau siam. Saum atau siam yang namanya puasa itu dalam bahasa Arab juga artinya imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Puasa menahan, saum menahan, siam juga menahan. Nah, batasan bahasa Arab imsak, imsak itu menahan. Dan kapan waktu menahannya? Pada saat matahari fajar menyingsing, itu batas akhir orang tidak makan. Ya, makan dan minumlah kalian hingga jelas fajar begitu. Itu saat imsak. Cuma memang tradisi kita beberapa saat sebelum azan subuh ada yang teriak-teriak di masjid imsak. Padahal imsak itu artinya menahan. Imsak itu sendiri berarti puasa. Begitu. Oh jadi sebelum fajar terlihat Pak Ustadz? Iya, sebelum masuk waktu fajar. Kan puasa yang namanya puasa itu adalah menahan lapar, minum, bersenggama dan hal-hal yang membatalkan puasa
mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi oleh Bapak Coki Pak Ustadz, itu tidak sempat terlambat bangun Pak Ustadz. Oh, hati-hati yo. Kan lu Pak Ustadz itu pengajian kan. Pokoknya masih masa gelap itu kan masih boleh mbak sahur toh. Oh, lo terlambat bangun. Aduh lau. Kira utari jadi lau pintu Pak Ustadz. Kan gelap. Nah, itu Pak Ustadz. Kalau begitu pepanggil. Weh, bukan begitu ceritanya Pak Ustadz. Kan menunggu fajar tiba kan. Waktu itu saya makan terus sampai jam 7. Tapi fajar di poelo dong gak main. Fajar itu matahari. Sekarang kita dibatasi dengan azan subuh. Jadi begitu tiba azan subuh sudah tidak ada lagi orang makan sahur. Oh iya. Gerakan gitu, tambahan tidak ada lagi Pak Ustadz. Jangan lagi ada gerakan tambahan. Itu namanya tambah-tambah urusan. Artinya yang tadi itu menahan Pak Ustadz pada saat menahan. Imsak itu artinya menahan, begitu. Jadi waktu untuk makan sahur itu sebenarnya paling afdol itu di sepertiga terakhir. Sebab pada saat itu tuh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan melihat mana hamba-hambanya yang bangun dan apalagi makan sahur, lalu di saat yang sama dia istighfar, di saat yang sama dia berdoa dan meminta. Apapun doanya dikabulkan, apapun permintaannya diberi oleh Allah dan pada saat dia beristighfar diampuni dosa-dosanya. Jadi itu fadilah makan sahur. Itulah fadilah makan sahur. Nah, yang tadi perbedaan menu tidak masalah Ustaz. Tidak ada masalah. Makan tulang kambing, tulang sapi, tulang sepeda pun silakan kalau mau. Tidak boleh Pak Ustaz, tidak boleh. Sedangkan di sana makan tulang tidak boleh. Sumatera tidak boleh. Jadi pada hakikatnya boleh makan apa saja sepanjang makanannya halal. Kalau kita merujuk kepada tradisi Nabi, kebiasaan Nabi itu bersahur dan berbuka itu dengan buah kurma. Dengan makan kurma. Tadi saya lihat ada kurma. Nabi Pak Ustadz hanya 1 biji makan kurma. Tapi kurmanya Nabi bukan kurma sembarang kurma. Kurma Nabi itu kurma ajuan namanya. Tetangga latihan Pak Ustadz, Nabi kan 1 biji kurma. Ya. Tetangga latihan dia ada kurma buat tombongnya dia mau pilih Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz jadi pesan saya sebelum saya tinggalkan tempat ini, tempatnya Abah. Jadi berusahalah setiap malam kita bangun sahur. Tapi berusaha sebelum sahur itu jangan sia-siakan waktu istirahat tidur. Habis taraweh kalau boleh tidur. Nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Subhanallah kita mendapatkan begitu banyak keberkahan dan fadilah. Terima kasih. Pak Ustadz, tunggu dulu. Pesanan lingali. Mana bubur ayam? Saya punya. Aduh, ini bubur ayam sudah boleh saya bawa ke rumah, Abah? Boleh. Sebelum baku pisah dan Pak Ustadz, saya ada pantun buat Pak Ustadz. Pantun apa itu? Ada wajan yang warnanya putih. Kenapa bukan hitam? Kenapa bukan hitam? Karena DP warna putih, tidak ada yang hitam. Ya bagus. Pak Ustadz, ada bos saya minta ayam sahur akan unti. Tidak ada. Nanti datang pakai tangan kalau minta ayam. Jadi tadi pesan bubur ayam. Saya jual bubur ayam. Ini jual bubur ayam. Pesanan li Bapak Coki, wali Pak RT. Oke. Yang begini. Pertanyaannya kan, Abah Dingo jual bubur ayam? Ya, jual. Ini jual bubur ayam 1. Boyan lali, bukan bubur ayam begini juga Pak Ustadz sampai di masjid orang bobo. Jadi sebelum ke masjid saya ingatkan teman-teman sekalian, ayo kita ke masjid, jangan lupa sholat tarawih dan isya berjamaah. Insyaallah. Pada saat tutup dulu Pak Ustadz, kan habis tari baru buka ulang. Iya. Berjamaah kan? Iya. Oke. Subhanallah. Ya Nabi, Abah makasih banyak ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam